COVID-19 ini adalah merupakan peringatan untuk kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali lebih teliti lagi di dalam mengeluarkan sedekah, dalam mengeluarkan infak dalam perhitungan-perhitungannya. Infak, sedekah, dan pengorbanan lainnya itulah yang akan menjadi tumbuh menjadi satu kekuatan bagi kerohanian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita jumpa kembali di dalam acara deresan. Mudah-mudahan selamanya Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Allah selalu menjaga dari segala bala musibah yang tengah merebak sampai pada hari ini, di mana banyak sekali kejadian-kejadian yang mengerikan dan menimbulkan kekhawatiran tentunya di dalam diri kita semuanya. Dengan adanya COVID-19 yang banyak sekali diberitakan sampai hari ini, malah justru semakin meningkat lagi. Tentunya untuk hal ini kita harus kembali mawas diri, kita harus kembali lebih hati-hati lagi, dan kita senantiasa memperhatikan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah kita sebagai bentuk kasih sayang kepada kita agar kita bisa selamat dari wabah yang tengah merajalela sekarang ini. Selain itu pula tentunya karena ini merupakan hal yang luar biasa, dan pada dasarnya apapun ujian yang datang ini tidak terlepas ada hubungannya antara manusia dengan Sang Khalik. Tentunya Allah Subhanahu wa taala di dalam menurunkan wabah seperti ini bukan tidak ada maksud, tetapi pasti ada maksud dan ada hikmah-hikmah tertentu untuk kehidupan kita di dunia ini. Yang jelas ini merupakan bahan untuk introspeksi kita terhadap Allah, terhadap diri kita. Sudah sejauh mana kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh mana kita dalam mencontoh junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan kita malah justru lengah, justru kita terjerumus ke dalam kemalasan, sehingga Allah memperingatkan dengan sesuatu yang sangat besar ini dan sangat menakutkan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebenarnya ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam menyikapi ujian-ujian atau bala musibah yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih akan tetap menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajibannya terhadapnya, atau malah kita akan semakin menjauh, bahkan melawan rencana Allah Subhanahu wa taala ini? Hadirin dan hadirat yang berbahagia, penyakit ini tentunya datang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga adalah
ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka untuk itu obatnya tiada lain adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, firu illallah, memohon kembali, berdoa kembali, bermunajat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melepaskan penyakit atau wabah COVID-19 di zaman kita sekarang ini. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menurunkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa arti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diantaranya mari kita kembali mutalaah, membaca kembali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca lagi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semata-mata Allah menurunkan azab ini kalau sebelumnya Allah Ta'ala sendiri sudah memberikan tamengnya, memberikan caranya untuk mengatasi itu semua. Hanya tadi itu ini merupakan ujian. Apakah kita akan kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya? Kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya artinya kita kembali kepada sunnah dan hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpenting. Kalau kita perhatikan kejadian ini terutama kita dari awal sudah mendapatkan peringatan dari Hadrat Amirul Mukminin bahwa kita akan dihadapkan kepada satu bencana yang akan menimbulkan di alam ini radiasi yang membahayakan, sehingga Hadrat Amirul Mukminin memberikan penangkalnya secara lahiriah, yakni dalam bentuk obat homeopati yang telah kita dan masih terus kita lanjutkan untuk mengkonsumsinya. Dan beliau juga menasihatkan kita dulu sebelum kejadian ini, bahwa kita tidak boleh masuk dalam kerumunan-kerumunan, dalam keramaian-keramaian. Kita harus mempersiapkan perbekalan-perbekalan yang bisa bertahan atau awet. Ternyata apa yang disampaikan itu benar adanya. Dengan munculnya COVID-19 ini, wabah yang sangat menakutkan ini, ternyata membuat kita semua harus ada di rumah. Ini merupakan satu peringatan. Ini merupakan satu bala musibah yang diberitakan dulu akan kehadirannya. Artinya ini adalah satu bala, suatu ujian yang bisa ditebus dengan cara kembali kepada Allah dan Rasulnya tadi. Di masa-masa seperti ini hadirin dan hadirat yang berbahagia, lawanlah kemalasan dalam beribadah, terutama dalam hal berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkurban, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan pandemi seperti ini adalah salah satu obat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi saya katakan, bala yang dihabarkan dulu sebelumnya, diberitakan dulu sebelumnya, artinya ini adalah sesuatu yang bisa ditebus dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak bersedekah atau berinfak. Kita ingat kepada sabda dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah hasanah bagi kita, contoh yang terbaik. Beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, "Inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas sawi." Sesungguhnya sedekah itu dapat meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menolak, dapat menghindarkan dari kematian yang menakutkan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita menyaksikan bagaimana mengerikannya ketika orang terkena dengan COVID-19 ini. Bahkan ketika dia meninggal, apa yang kita bisa perbuat? Sanak saudara-saudara dekat kita yang meninggalkan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
kita harus menjauhnya. Kita tidak bisa memandikan, kita tidak bisa menyolatkan dan sebagainya secara langsung. Ini hal yang sangat menakutkan tentunya bagi kita. Nah, memang penyakit ini adalah merupakan bala atau ujian untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala sendiri juga yang memberikan obatnya, yang memberikan penawarnya. Selain usaha-usaha yang dicanangkan oleh pemerintah, kita harus mengikuti protokol kesehatan dan itu harus kita taati sebagai usaha lahiriah kita, syariat kita untuk keselamatan kita. Tetapi secara rohani, kita juga harus mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya tadi. Ingat di dalam hadis ini dikatakan, Inna sodaqota la tudfi'u ghadabar Rabbi. Kalaulah sekarang Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepada kita karena ulah kita sebagai manusia yang sudah banyak melupakan Allah, yang sudah banyak melupakan ibadah kepadanya, sehingga Allah harus menegur dengan COVID-19 ini. Maka tentunya kita harus cepat-cepat lari. Firu ilallah, berlari kepada Allah, kembali kepada Allah. Tubu ilallah. Bertobat kepada Allah. Dan lakukanlah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang pernah dinasihatkan oleh Rasulullah. Inna sodaqota la tudfi'u ghadabar Rabbi. Sesungguhnya sedekah itu, sesungguhnya infak itu, sesungguhnya pengorbanan itu dapat meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ini adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mari bersedekah, tingkatkan pengorbanan kita. Karena dengan pengorbanan itu, karena dengan sedekah itu, insya Allah, Allah akan menjadi dingin dari kemurkaannya. Itulah dambaan kita semuanya. Kemudian yang kedua disebutkan di dalam hadis ini, watadfa'u mitatasyaui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya reda di dalam kemurkaannya terhadap umatnya yang sudah lalai itu. Ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita melaksanakan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, watadfa'u mitatasyaui. Kita akan dihindarkan dari kematian yang sangat buruk, yang sangat menakutkan. Sekali lagi, COVID-19 ketika sudah menjangkit kepada manusia, kita terisolir. Kita dipisahkan dari saudara-saudara, sanak saudara kita. Ketika meninggal kita tidak bisa mengurusinya sebagaimana biasanya. Tapi ingat dengan sedekah, dengan pengorbanan ini. Wa tadfa'u mitatasyaui. Kita akan dihindarkan dari hal-hal itu semua. Maka untuk itu, saudara-saudaraku yang tercinta, marilah kita tingkatkan sedekah kita, infak kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita memiliki Amirul Mukminin yang sudah membenahi, yang sudah mengatur semua tempat wadah sedekah tersebut. Diatur sedemikian rupa. Kita tinggal meningkatkan. Saya yakin hadirin dan hadirat yang berbahagia sudah melaksanakan apa yang disebut infak atau candah. Apakah itu candah am atau candah wasiat. Apakah itu tahrik jadid, wakfi jadid, dan lain sebagainya. Itulah tempat kita menyalurkan sedekah kita yang sudah pasti, yang sudah jelas. Hanya apakah kita sudah jelas di dalam memberikannya? Apakah kita sudah benar dalam memberikan infak-infak itu sesuai perhitungan ketakwaan kita? Jika belum, inilah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sedang datang, sedang menegur kita. Mudah-mudahan kita ingat kembali. COVID-19 ini adalah merupakan peringatan untuk kita. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali lebih teliti lagi di dalam mengeluarkan sedekah, dalam mengeluarkan infak, dalam perhitungan-perhitungannya. Dan perhitungan itu ingat.
harus dasar dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah, dan pengorbanan lainnya itulah yang akan menjadi tumbuh menjadi satu kekuatan bagi kerohanian kita jika benar di dalam melaksanakannya. Tetapi sekali lagi, jika kita tidak benar dalam perhitungannya itu, kita memotongnya, kita memenggalnya, apa yang harus kita sedekahkan, kita sembunyikannya, atau kita masih merasa berat untuk bersedekah, maka tunggulah hukuman Allah yang lebih dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita seleksi, mari kita lihat kembali apakah canda kita, apakah pengorbanan kita, apakah tarik jadid, wakfi jadid kita dan lain-lainnya sudah benar. Dan sekarang adalah awal tahun untuk perjanjian tahrik jadid. Dengan etika, dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan minta keselamatan dari COVID-19. Mari kita berpastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan ini untuk berkorban dengan benar. Waduh Bapak, saya tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Saya kan tidak wajib. Semua orang yang beriman, semua kaum muslimin mendapatkan kewajiban untuk ikut berkorban di jalan Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tadi di dalam surat As-Saff sudah dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau aku tawarkan suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Taruhlah sekarang ini COVID ini sesuatu yang menyedihkan kepada kita, yang menakutkan. Nah sekarang Allah menawarkan tijarah yang akan menyelamatkan kita dari kepedihan itu. Apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Memperbaiki keimanan kita terhadap Allah dan kepada Rasulnya. Iman yang benar itulah yang akan menyelamatkan kita. Keyakinan yang sempurna kepada Allah dan kepada Rasulnya. Keyakinan yang bukan hanya di mulut saja tetapi diaplikasikan melalui perbuatan kita, melalui pengamalan kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Apa yang harus dilakukan setelah kita iman? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yani kita diajak untuk berjuang dengan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalikum, orang-orang yang memiliki penghasilan, orang-orang yang memiliki pendapatan, orang-orang yang kuat di dalam mencari rezekinya dan dia mendapatkannya, dia punya kewajiban untuk melakukan itu sesuai dengan aturan yang sudah digariskan di dalam agama yang kita cintai ini, dalam Islam. Nah, apakah seorang yang tadi memelas, ya hujur saya tidak punya apa-apa, saya tidak berkewajiban untuk itu. Ingat, bagi orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala punya porsinya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, bagi orang-orang yang punya penghasilan, punya pendapatan. Nah, bagaimana seperti orang yang tadi yang tidak punya pendapatan? Dia makan saja sulit. Di sini disebutkan wa anfusikum. Ya kalau kita tidak punya pendapatan dan kita tidak bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan yang benar, wa anfusikum, dirinya korbankan. Tapi ingat, di sini bukan berarti kita harus bunuh diri, bom bunuh diri seperti orang-orang lain. Tidak seperti itu. Wa anfusikum, apapun yang kita miliki selama kita masih hidup, masih bisa makan. Mungkin kita hanya punya nasi satu piring. Karena kita terpanggil dengan infak, dengan sedekah ini, maka setengah piringnya kita sedekahkan untuk Islam. Makanya dalam kata ampus ini,
orang, yaitu adalah orang-orang yang mengorbankan hartanya tetapi dirinya terancam. Dia harus mengorbankan apa yang dia miliki yang kalau dikorbankan itu dia terancam kelaparan. Dia juga masih banyak kekurangan. Tetapi dengan kecintaan kepada Allah dan ingin menyelamatkan diri dari bala musibah ini, dia akan mengorbankan apapun yang dia miliki. Sekalipun hanya punya beras 1 kilo, dia akan korbankan setengah kilonya. Sekalipun di rumahnya mungkin tidak akan mencukupi, tidak akan menjadi kenyang, dia akan memberikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Jadi inilah saatnya untuk berjuang, untuk berkorban, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari syahid ini dengan melaksanakan ini semua, bukan melakukan bom bunuh diri, bukan menyerang orang lain, bukan memfitnah orang lain, bukan merusak, mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Tapi bagaimana jihad kita ini sekarang bisa mengaplikasikan apa yang dinasihatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar, bahwa perang dengan senjata itu adalah jihad kecil, dan setelah jihad kecil ini kita akan menghadapi jihad besar, yaitu melawan hawa nafsu. Makanya ini pun hadirin yang berbahagia, hawa nafsu kitalah yang menjadi benteng menghalangi untuk berkorban dengan benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, bala musibah sekarang sedang merebak, sedang datang, sedang menghampiri kita. Maka tolaklah dengan sedekah. Marilah beramai-ramai dan tingkatkan dalam berjanji untuk tahjadid, wakfi jadid, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, itulah yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita sehingga kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.